Baik, selanjutnya kita bahas tentang penulisan. Ya, jadi di dalam gambar teknik ada bagian-bagian yang sifatnya bahasa kata. Ya. Nah, itu diwujudkan dalam bentuk tulisan. Teks pada gambar teknik digunakan untuk satu, mengkomunikasikan informasi non-grafis. Ya, jadi kalau terkait dengan bentuk dan kontur dari objek, dari benda kerja, kita gunakan grafis. Ya. Nah, sedangkan untuk hal-hal yang misalnya ukuran, lokasi, dan sebagainya, itu kita gunakan informasi yang sifatnya non-grafis dengan menggunakan teks. Ya. Kemudian teks juga digunakan sebagai pengganti informasi grafis. Dalam hal ini teks dapat mengkomunikasikan atau menginformasikan fitur-fitur yang diperlukan dengan lebih jelas dan juga tepat. Oke, oleh karena itu teks juga harus ditulis dengan pertama legibility-nya, bagaimana bentuknya, ya, spasi antara huruf dan kata itu juga diatur. Kemudian juga uniformity atau keseragaman. Keseragaman baik itu ukuran maupun juga ketebalan garis yang digunakan di dalam menampilkan teks atau menampilkan tulisan. Ya. Jadi tidak sembarang bentuk tulisan bisa digunakan di dalam gambar teknik. Ya. Ini contoh penempatan teks pada gambar teknik. Ya. Jadi selain gambar grafisnya, gambar yang menunjukkan bentuk dari komponen atau objek, kita juga bisa memberikan keterangan-keterangan dalam bentuk teks di dalam gambar teknik. Ya. Misalnya ini ada dimensi atau ukuran, ya, dan juga catatan, mungkin toleransi atau terkait dengan proses pengerjaan pada permukaan jika memang dibutuhkan catatan tertentu atau proses tertentu dari permukaan tersebut, atau bagaimana kondisi dari satu permukaan. Kita bisa berikan dimensi dan juga catatan. Ya, atau catatan diberikan terpisah, tidak langsung terkait dengan gambar grafisnya. Kemudian juga kita bisa berikan kepala gambar atau judul gambar, ya biasanya lokasinya ada di kanan bawah dari bidang gambar. Nah, kemudian ini standar penulisan. Kalau menggunakan NC standard atau standar yang digunakan di Amerika, itu biasanya menggunakan jenis huruf gotik, ya, baik itu miring ataupun vertikal. Ya, pada kuliah ini nanti akan digunakan jenis gotik saja vertikal. Kemudian pada NC standar, semua huruf harus menggunakan huruf kapital. Ya. Nah, di standar yang lain bisa digunakan huruf kapital dan juga huruf kecil. Ya. Nah, pada kuliah ini nanti akan digunakan juga huruf kapital dan juga huruf kecil. Kemudian di ANSI standar, ya, ukuran huruf itu ditentukan, ukurannya adalah 3 mm untuk tinggi huruf. Ya. Nah, pada kuliah ini juga sama, jadi untuk tulisan yang ada di badan gambar atau di area gambar, itu sama menggunakan ukuran 3 mm, tapi untuk tulisan yang ada di kepala gambar atau di judul gambar, itu bisa menggunakan ukuran yang lebih besar. Ya. Biasanya digunakan ukuran antara 5 sampai 8 mm untuk lokasi-lokasi tertentu, seperti misalnya untuk judul gambar. Ya. Itu bisa menggunakan ukuran yang paling besar, karena itu yang dinilai paling penting dari kepala gambar atau dari judul gambar. Kemudian spasi antar baris pada teks sekurangnya sepertiga dari tinggi teks. Ya, pada kuliah ini juga nanti akan mengikuti aturan yang digunakan di ANSI.
Oke, kemudian bentuk tulisan dasar. Ya, pada dasarnya bentuk tulisan dasar itu ada beberapa jenis seperti ini. Yang pertama straight, yaitu lurus ke bawah. Ya. Misalnya untuk huruf I, huruf H, ya, huruf L, ya, menggunakan jenis straight. Kemudian slanted atau miring, ya. Misalnya pada huruf A, yang sebelah kiri miring ke kiri, sebelah kanan miring ke kanan. Ya. Kemudian jenis yang berikutnya adalah horizontal atau mendatar, ya. Seperti misalnya pada huruf A, yang bagian nomor 3 ini, itu adalah tulisan huruf mendatar. Ada juga yang curve, ya, atau membentuk kurva. Seperti misalnya pada huruf B, huruf Q, O, ya, dan sebagainya. Oke, nah itu beberapa jenis standar yang digunakan di dalam gambar teknik. Nanti kita akan lebih pelajari lebih detail pada pertemuan-pertemuan berikutnya.